Oke, kita mulai. Nah, oke, untuk figural ya, untuk figural sendiri itu nanti soal yang paling sering keluar ya, soal menurut FR atau menurut kisi-kisi yang diberikan BKN itu soal yang pertama itu adalah figural dengan pola yang berbeda. Nah, pola beda. Nah, yang kedua itu adalah soal dengan kelajuan, pola kelajuan. Ya, pola kelajuan atau deret ya. Nah, deret gambar. Jadi deret itu nggak hanya ada di angka, tapi juga ada juga di figural. Yang ketiga itu adalah pola analogi. Nah, soal tersulit biasanya figural, jebakan paling banyak di analogi. Yang keempat, 5, 6, dan seterusnya, ini keluarnya satu-satu. Ada nanti yang namanya pola dadu, gitu ya. Nah, pola dadu. Ada nanti konstruksi gambar, gitu ya. Konstruksi. Ada juga nanti seperti soal psikotes atau pola Venn, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai dulu apa itu pola yang berbeda ya. Pola yang beda itu biasanya ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya misal nih saya buat gambar ya. Misalnya ada sebuah gambar, katakanlah kita bilang gambarnya itu ini ya. Jadi pada dasarnya untuk soal gambar ya, soal gambar, teman-teman harus tahu dulu tentang yang namanya itu perubahan apa aja di situ gitu ya. Kemudian gimana cara ngerjainnya. Yang pertama harus tahu dulu tentang ini jenis soalnya jenis apa gitu dulu. Kalau ditanya pola yang berbeda, maka kita harus cari kesamaan dulu. Nah, sebelum kita masuk ke soal, harus tahu dulu yang pertama apa itu rotasi dalam figural ya. Apa itu pergeseran dalam figural? Apa itu nanti yang namanya pencerminan gitu ya? Apa itu yang namanya nanti arsiran gitu ya? Arsiran. Nah, kemudian ada lagi nanti yang namanya penambahan gambar gitu ya, penambahan. Nah, ini adalah hal-hal dasar yang harus diketahui. Kemudian apalagi bangun datar, bangun datar. Kemudian apa itu sisi, apa itu sudut dalam sebuah gambar. Karena biasanya si pembuat soal suka hal-hal seperti ini. Sebagai contoh ya, kita coba untuk menggambar sedikit untuk menjelaskan rotasi itu contohnya gimana. Kayak gini, misalnya kita pilih gambar yang tidak simetris. Nah, misalnya gini ya, kita pilih warnanya misalnya hitam. Karena di soal gambarnya nggak ada yang warna hijau, merah, nggak ada, hitam sama putih. Nah, jadi yang namanya rotasi itu seperti ini. Nah, ini rotasi namanya. Nah, ini rotasi. Jadi rotasi itu ada dua pola. Ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam, gitu ya. Jadi rotasi itu searah jarum jam berarti mutarnya gini. Berlawanan arah jarum jam berarti mutarnya kebalik. Contoh searah jarum jam, ini dia contohnya. Ini searah jarum jam. Nah, ini namanya berputar searah jarum jam. Berputar searah jarum jam seperti halnya detik atau jarumnya jam. Ada juga yang pola berlawanan. Nah, berlawanan berarti seperti ini nanti. Gitu ya. Nah, jenis putaran yang sering diberikan oleh soal rata-rata itu sudut istimewa. Sudut istimewa. Nah, sudutnya sudut-sudut yang cantik, mulai dari 90 derajat, 180 derajat, sama 45. Nah, gitu ya. Gimana Bang Mulia kalau sudutnya 90, sudut 90 tuh kayak gini. Jika berputar 90 berarti berputarnya gini. Nah,
Ini namanya berputar 90, berputar 90, berputar 90. Tapi kalau berputarnya 180 berarti kayak gini. Kayak gini 180. Kalau berputarnya 45 berarti cuman seperti ini. Nah, jadi gini berputar 45 tuh gini. Dari mana patokannya Bang Mulya? Patokannya dari sini. Misalnya ini ada sumbu X, sumbu Y. Jadi kalau misalnya ada sebuah gambar, ini kita geser ya, gambar ini kita geser. Jadi kalau misalnya ini ada titik, titik ini bergeser dari sini ke sini, ini namanya 45. Kalau dari sini ke sini, ini namanya 90, gitu ya. Kalau dari sini ke sini, ini namanya 180. Nah, tapi di soal tidak pernah ditanya itu berapa derajat berputar, enggak. Tapi kita hanya mengetahui, oh ini polanya berputar sekian. Berputarnya 90. Biasanya untuk kapan soal rotasi paling sering digunakan? Pola putaran ini paling sering di kelajuan gambar. Gitu ya. Di kelajuan. Nah, kemudian setelah rotasi beres, kita akan bahas tentang pergeseran. Apa itu pergeseran dalam figural? Gambarnya geser. Sebagai contoh, ya, misal ada sebuah kotak di sebuah di sebuah soal, terus ada gambar, katakanlah gambar layang-layang. Nah, gini ya. Warnanya biasanya kalau nggak hitam putih. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan gambar layang-layang, yang namanya bergeser itu kadang dia berubah, geser kemari, geser ke sini, geser ke sini, atau berlawanan arah jarum jam, geser ke sana, geser kemari. Nah, jadi nanti tergantung di soalnya. Biasanya tuh di analogi. Nanti gambarnya geser ke sana, geser kemari. Ada yang nanti gambarnya bertambah, ada gambarnya menghilang gitu ya. Nah, kalau arsiran, arsiran tuh gimana? Nah, arsiran itu seperti ini. Ini yang hitam namanya arsiran. Ya. Misalnya ini kan ada dua. Contoh bukan arsiran tuh seperti ini. Kita pilih dulu gambarnya selalu putih, dia hitam putih. Nah, kita ubah garisnya biasanya agak tebal. Nah, jadi di soal itu sangat suka sekali gambar hitam dan putih. Hitam ini yang ini namanya arsiran. Jadi jika nanti ada soal tiba-tiba gambarnya putih tiba-tiba menjadi hitam, polanya berubah menjadi arsiran. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjut? Ada? Ada ya? Nah, kita kembali lagi. Jadi itulah yang namanya pola arsiran. Ya. Sekarang kita penambahan gambar. Penambahan gambar biasanya di gambar 1 dan gambar 2 muncul gambar baru. Ya, muncul gambar baru. Sebagai contoh, ini tadi gambar pertama cuma 1. Tiba-tiba muncul gambar lain. Gambarnya terserah yang pembuat soal, bisa yang bertambah lingkaran, bisa yang bertambah segitiga, bisa yang bertambah nanti segi 5 gitu ya. Nah, ini namanya penambahan gambar. Kemudian kita harus akrab lagi yang kelima, bangun datar, bangun ruang. Nah, teman-teman di sini harus tahu tuh apa itu bangun datar ya. Kenapa? Karena biasanya si pembuat soal sangat suka sekali bermain tentang ciri-ciri bangun datar. Sebagai contoh ya, misalnya nih kita buatlah slide baru. Ya. Nah, misalnya kita hapus dulu contoh. Ya, contohnya gini. Bangun datar misalnya. Nah, misalnya persegi. Ya. Terus di persegi ini diberikan sebuah titik-titik. Nah, kayak gini. Ya. Nah, biasanya si pembuat soal itu sangat suka bermain kalau nggak di sisi di sudut. Mana sisi dan sudutnya Bang Mulya gitu ya. Maka ini namanya sisi. Ini namanya sisi. Ya, jadi yang warna nah ini namanya sisi, ini sisi, ini sisi, ini sisi. Kemudian yang mana namanya sudut? Ini dia, ini sudut, ini sudut, ini sudut, ini sudut. Biasanya di pola gambar yang berbeda, si pembuat soal itu sangat suka bermain kalau nggak di bagian sisi, bagian sudut.
sebagai contoh. Ya, diberikan 5 buah gambar. Ada gambar segitiga, ya. Kemudian ada bola di sini, ada gambar persegi panjang, ada bola di sini, ada gambar segi 5, ada bola di sini, ada gambar jajaran genjang, ada bola di sini. Satu lagi ada gambar seperti ini, bolanya di sini. Ini adalah A, B, C, D, dan E. Kita disuruh milih nih, mana yang bukan kelompoknya, mana pola yang berbeda. Nah, maka dengan kita udah tahu tadi, bahwasanya sisi dan sudut pada soal figural itu ya perlu diperhatikan, maka kita bisa lihat, oh ini segi 4, ini segi 4, tapi ini segi 4, ini sendiri segi 3. Kayaknya A, tapi tunggu dulu, C juga ini sendiri segi 5. Nah, sehingga bukan A, bukan C. Melainkan apa? Melainkan letak titik hitam ini. Semua letak titik hitamnya berada pada sisi-sisinya. Sementara A berada pada sudutnya. Nah, gitu ya. Jadi itulah contoh kita harus mengetahui mana sisi, mana sudut. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi ya, yang berikutnya kelima apa tadi ya? Saya tulis. Oh, udah kehapus. Nah, yang berikutnya setelah bangun datar tahu, ingat ya tentang yang namanya emosi atau makna dalam gambar. Dalam figural tidak ada istilahnya emosi dalam gambar. Jadi nanti kalau ada gambarnya itu mau itu gambar hewan, gambar apa, mana bagian kepala, mau itu hukum fisika, dia nggak berlaku. Karena konsep gambarnya adalah abstrak. Kecuali bangun datar itu sisi dan sudutnya. Dia tidak melambangkan emosi atau makna. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke soal. Ya, kita langsung masuk ke soal. Bang Mulya stop dulu layar yang ini. Kita langsung masuk ke soal. Nah, ini. Oke ya. Nah, kita mulai. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke nomor A dulu. Ya. Sebelumnya mau dicoba jawab dulu atau langsung dibahas? Gimana nih? Langsung kita bahas? Jawab aja dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Tes dulu. Tes dulu ya. Oke, coba jawab nomor 1 dulu. Kira-kira apa? D. B ya. D. D. Oke, kita lihat ya. Ini adalah judul pola yang berbeda ya. Ingat, kalau nanti di soal CPNS, kalau tidak ada dikatakan ceritanya di atas langsung A, B, C, D, E, teman-teman jangan bingung. Ini jangan-jangan salah soal, soalnya nggak ada gitu. Ini adalah ditanya udah pasti pola yang berbeda. Kadang nggak ditulis soalnya. Sama ketika kita tes sinonim atau antonim, kadang tulisannya gini, bagus gitu ya. Tapi nggak ada penjelasan, hanya kata lambang sama dengan. Kita tahu itu sinonim. Tapi kalau lambangnya itu seperti ini, berarti ini apa? Antonim, lawan kata. Tapi kalau tulisannya banding, kita langsung tahu ini analogi. Nah, pada pola gambar kita juga harus tahu ciri-cirinya. Kadang nggak ada keluar penjelasannya, langsung A, B, C, D, E. Nah, kita yang tadi awam, kita nggak tahu ini salah soal nih. Ya, gitu kan? Nah, itu namanya pola yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin banyak yang menjawab kalau nggak B, D gitu ya. Karena ini A, C, E itu semuanya segi 4. Tapi B dan D bukan. Ya. Nah, ternyata polanya adalah letak nempelnya bunga ini. Bunga ini menempel di sisinya, di sisi, bagian sisi. Tapi di D dia menempel di bagian sudut. Maka yang berbeda adalah D. Gitu ya, untuk nomor 1 D. Udah ada yang benar. Oke, lanjut, coba dijawab dulu. Nomor 2. D. Karena di lingkaran itu ganjil, yang semuanya genap. Iya. Kalau ciri-ciri kapan kita pakai konsep ganjil genap? Nah, ini ya ganjil genap.
adalah ciri-cirinya pada gambar-gambar yang mirip-mirip. Nah, mirip-mirip, contoh ini kan bulat-bulat ini mirip-mirip semua gitu ya. Nanti ada juga kadang ada kotak gitu ya. Segitiganya tuh mirip-mirip semua. Nah, ini juga genap ganjil biasanya. Benar ya, jawabannya itu kalau misalnya kita hitung sama-sama ya, kita hitung nih yang A, B, C. Itu ternyata kebukti nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, ini 12. Yang B 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang B 8. Yang C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang D 1 2 3 4 5 6 7. Dan E 1 2 3 4 5 6. Nah, benar kata temannya tadi, semuanya genap kecuali D ganjil. Ya. Oke, sekarang kita coba nih nomor 3. D. D. B. D. Karena Oke, ya. segitiganya tidak mengikutkan ini, Ustaz. Mengikut apa? Ya kan pertama besar, kecil, kecil. Karena yang D kan segitiga habis bulat dengan segitiga itu nyamakan. Sama-sama besar posisinya. Begitu ya. Nah, ternyata coba lihat ya. Khusus untuk pola yang beda ya. Pola beda jika ada gambar yang sama, maka itu bukan jawaban. Ya, apanya yang sama Ustadz gitu ya? Pola. Nah, kita lihat nih. B adalah gambar yang ketiga-tiganya segi 4. Bukankah polanya sama dengan E yang ketiga-tiganya segitiga? Maka ini langsung eliminasi nih. Ini bukan. Gitu ya. Nah, kita coba yang lain. Yang A ini terdiri dari apa? 2 buah lingkaran. Lingkarannya ada 2. Artinya ada gambar yang sama, tapi ada satu yang beda. Nah, sama dengan D. Ada 2 segitiga, ada satu yang beda. Nah, artinya dia 2 gambar yang sama. Maka jawabannya jatuhnya di C. Memiliki ketiganya beda. Lingkaran, persegi, segitiga. Inilah yang disebut dengan figural level Hodge. Ya. Oke, ada iklan tadi sebentar ya. Nomor berikutnya ya, nomor 4. Nah, nomor 4 mudah nih. Apa? E. Iya, E. kenapa E? Karena tiga sendiri. Iya, semoga nanti soalnya semuanya kayak gini gitu ya. Tapi masalahnya kalau soalnya terlalu mudah, pesaing juga benar gitu. Ini segi 4. Segi 4. Segi 4. Tiba-tiba si E segi 3. Oke, lanjut. Nomor 5. E. Kenapa E? Titiknya itu seharusnya Iya, titik hitamnya ya, selalu mengenai 2 buah gambar ya. Ini kena 2-2. Tiba-tiba si E hanya segitiga saja. Ya, betul. Nomor 6 sekarang. D. Kenapa D kira-kira? Karena semuanya lebih kecil yang Oh, pandai-pandai udah ya. Udah pernah dapat atau belum nih? Ya, jadi benar kata temannya. Hati-hati untuk soal figural ya. Dengan bentuknya itu kalau angka atau huruf ya, hati-hati sekali. Nah, angka atau huruf. Ingat, soal nanti teman-teman tes nggak ada dikatakan kapan soal figural, kapan soal deret. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa bedain ya, mana soal deret, mana soal figural. Kalau soal deret itu angkanya kecil. Angkanya itu sesuai dengan abjadnya. Nah, bedanya kalau soal figural itu dia tidak ada abjad biasanya ya, tapi kita suruh milih. Nah, kayak gini. Nah, pengalaman saya ikut CPNS sebelum-sebelumnya itu figural tuh gambarnya besar-besar. Jadi ketika angka 2-nya ini besar, 3-nya besar, itu bukan bab deret, melainkan bab figural. Ya.
Nah, ketika babnya figural, maka kita nggak bisa lihat pola angka. Mungkin kan mana tahu nanti angkanya ada 3 gitu ya, 5, kemudian 7 gitu. Kemudian 1, tiba-tiba ada 4. Kita berpikir, oh 4 ini genap Ustadz, yang lainnya ganjil. Nah, ini nggak berlaku untuk soal jenis figural yang melambangkan angka. Tapi dari mana Ustadz lihatnya? Dari cara lukisnya atau bangunan tersebut dari garis lurus atau melengkung. Nah, temannya tadi jawab, A ini terdiri ada bagian yang melengkung. 3 juga ada, 6 juga ada, 8 lebih banyak. Sedangkan 7 hanya garis lurus. Maka jawabannya D, gitu ya. Oke, untuk nomor 6. Ada pertanyaan kira-kira? Nomor 2 kan melengkung juga tuh, Ustaz. Hah? Nomor 2. Iya, nomor 2 juga melengkung nih. Ini melengkung, maka jawabannya D. Terus nomor 7 kan melengkung juga tuh. Nggak Melengkung. 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 Oh gitu ya. Maksud melengkung di sini, melengkungnya itu tidak ada siku gitu, Ustaz. Nah, gini. Atau bahasa sederhananya garis lurus lah ya. Dia hanya garis lurus, tidak ada garis yang melengkung. Nah, bahasanya apa tuh melengkung ya? Berbeloknya mulus lah gitu ya. Kalau ini kan patah nih, 7 kan patah dia belok. Nah, gitu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita next. Fix ya. Nomor 7. D. Oke, yang lain kira-kira ada yang menjawab D? D. D ya, kenapa D? Karena di tengah-tengah itu seharusnya besar kecil. Kalau dia sama tuh. Iya, benar ya. Ini rata-rata polanya seperti nyusun batu bata gitu ya. Rata-rata, nah tidak ada yang sejajar. Tiba-tiba di D ini sejajar nih. Nah, ini kan, jatuhnya di D. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nomor 8. X, D. X. D. X. Oke, kenapa pilih X? Karena lengkungannya hanya 2, yang lain kan ada 3. Gitu ya. Oke, perhatiin ya. Tadi kan garis lurus ya. Iya, jadi coba lihat nih. Ini tidak ada maksud saya melengkung di sini, ngelengkungnya itu bentuknya bundar ya. Mungkin jangan salah paham, ntar dikira melengkungnya tuh kayak gini. Maksud saya tuh garis melengkung yang saya maksudkan adalah berbentuk bundar gitu. Misalnya seperti B, ada yang berbentuk seperti ini, misalnya C gitu ya. Tapi kalau misalnya bentuknya ini kan patah-patah, berarti itu kan garis lurus. Nah ya, jadi sebenarnya gambar ini adalah terdiri dari rata-rata 2 garis lurus, 1, 2, bisa terbuat dari 2 garis lurus, 3, 4. Tapi E tidak bisa dibuat dari 2 garis lurus, melainkan dari 3. Makanya jawabannya E gitu. Ya. Mungkin masalah bahasa saya ya. Jadi yang maksud saya melengkung adalah yang bentuknya itu apa nih namanya kalau bahasa ininya. Ini kan melengkung nih ya. Tapi kalau misalnya A gitu, A ini kan tidak ada yang melengkung gitu ya. Apa tuh bahasanya? Gitu ya. Oke, jadi jawabannya E. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9. E. E, kenapa E? Karena kalau dilipat nggak bisa. Kalau dibuat 2. Iya, lihat ya polanya. Kalau ini kan semuanya tadi 2 semua. Hanya ini 3. Kali ini semuanya 3 semua. Kecuali M4. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Ya, jadi polanya itu kita harus ngelihat, oh kesamaannya nih 3 semua. Ini sendiri 4 gitu. Ya. Oke, lanjut nomor 10. Ya, cepet-cepet teman-teman. C. Jawabannya nggak? Ya. B. Oke. Karena B. beradu. Gitu ya. Coba lihat nih, pelan-pelan kita lihat.
gambar A ya, segitiga dan persegi menempelnya pada lingkaran. Sama juga nih, nah, menempelnya juga pada lingkaran. Ini juga. Tapi tiba-tiba di E nempel keduanya pada segitiga. Nah, bukan pada pusatnya, bukan pada lingkaran. Jadi yang beda itu E. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 11. E. Oh, ini mudah. Kenapa E? Panahnya ada yang masuk, ada yang keluar. Iya, ini semuanya keluar. Tiba-tiba di E ada yang 2 yang masuk ke dalam. Gampang ya. Lanjut nomor 12. D. D kan? Ya. D. Ayo, apa kira-kira? D. 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 Oke, D. ada yang D. Kenapa D? Jangan bilang karena dia ngadap ke atas. B. Nah, dia peta, nggak melengkung. Nggak ada lengkung. Nggak melengkung. Garis lurus Nggak semua. melengkung. Ini ya. Karena D garis lurus semua. Patah-patah. B garis lurus semua. Oke, D. perhatikan ya. Yang garis lurus sama garis melengkung D. itu khusus untuk soal-soal seperti ini. Ini nomor berapa? 12 ya? Iya. Oh, nomor 12 ya. Saya kira tadi udah masuk ke 13. D ya, betul ya. Jadi jawabannya D karena ini semuanya garis lurus. Oke, nomor 13. D. D, kenapa D? Karena itu posisi bulatnya itu paling ujung. Yang lain dekat-dekat di Nih, karena posisi ini ya. bulatnya tuh, bulat, titik bulat yang di dalam. Ini. Dia agak Ini. ke belakang. Matanya. Oh, gitu. Nah, ini ya. D. Jadi coba lihat. Ini gambarnya mirip-mirip kali, betul nggak? Karena Ya. arahnya Oke, perhatiin ya. Tadi kita udah belajar yang namanya rotasi. Nah, teman-teman tahu nggak selain rotasi itu ada apa lagi? Ada yang namanya flip. Pernah dengar flip? Kalau kita foto selfie dengan foto ini, nah, kan beda. Misalnya, contoh ya, ini karena gambar ini agak sempurna, sehingga saya harus bawa gambar ini ke dalam ini apa tuh namanya PowerPoint biar kelihatan. Saya bawa ke PowerPoint ya. Nah, saya bawa. Jadi kalau PowerPoint kan bisa kita putar-putar. Nah, misalnya ini gambar tadi. Ya, kemudian saya crop dulu sebentar. Nah, jadi biar kelihatan. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, kita ambil satu gambar. Nah, ini gambar ini patokan kita ya, ini patokannya. Kita ambil satu gambar. Satu gambar yang A saja ya, yang A kita ambil. Nah, kita lihat nih ya, kelihatan ya. Dah. Oh, saya perbesar lah biar lebih ini. Nah, oke. Sekarang kita lihat nih. Kalau gambarnya mirip-mirip ya, kalau gambarnya mirip-mirip itu pasti polanya semuanya rotasi, ada salah satunya yang flip atau yang satunya pencerminan, kita putar. Ini gambar A. Kalau kita putar, kira-kira ada nggak ketemu yang gambarnya kayak gini? Ada. Ada C, betul? Maka C ini bukan jawaban. Gitu ya. Tapi kan kita nggak boleh putar-putar layar saat ujian, langsung dieliminasi, betul nggak? Nah, boleh mutarnya hanya di bayangan kita aja. Oh, B. Dah, lanjut, kita putar lagi. Ya, kita putar. Ada nggak yang ketemu kayak gini? Ada. Oh, ada. Ada D, E. E bukan. Yang E ketemu? Ketemu. Ketemu. Ternyata pola B nggak B. ada. Nah, karena B itu sejatinya adalah flip. Flip tuh kayak mana, Ustadz? Flip tuh kayak gini. Flip itu, tunggu ya, saya luruskan dulu gambarnya. Nah, ini dia. Kayak gini. Nah, ini namanya flip. Ketika kita putar, baru dia ketemu. Nah, ya kan? Jadi, dalam figural, ada kalau gambarnya mirip-mirip, itu rotasi salah satunya flip.
Ya, oke, kita kembali ke bahan tadi. Jadi jawabannya fix B ya. B. Karena biasanya kalau nggak dibawa ke situ terjadi perdebatan di antara mereka gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 14. Kenapa A? Ganjil dan ganjil. Ya, kalau gambar dalamnya mirip-mirip ya, maka kita bisa lihat ini 5, ini 3 ya. Berarti jumlahnya 8. Ini 2, ini 5, jumlahnya 7. Ini 4, ini 3, jumlahnya 7. 7. Jadi jawabannya A, dia genap sendiri ya. Nah, yang seperti ini rata-rata mudah, tapi nanti soal CPNS itu rata-rata semuanya punya 3 pola, agak lebih rumit. Setelah ini kita, kalau teman-teman nanti udah terbiasa, baru kita masuk yang rumit. Sekarang nomor 15 dulu. E. A jawabannya. Iya, kenapa A? Karena kubus itu masuk ke dalam. Iya, gambar B, C, D, dan E semuanya saling bersinggungan, bersentuhan maksudnya ya. Nah, tapi E menimpa dia, berpotongan. Maka jawabannya A, gitu ya. Oke, kita masuk ke pola yang kedua. Tadi udah selesai kita pola pertama untuk soal dengan pola yang berbeda. Kali ini kita akan bahas tentang pola kelajuan. Apa bedanya, Ustadz? Kalau pola kelajuan diberikan 3 atau 4 gambar, kita disuruh menentukan gambar berikutnya. Sama seperti deret, ketika ada angka 5, 10, 15, 20, maka kita disuruh milih gambar berikut, angka berikutnya. Kita membaca pola, oh ternyata tambah 5, nah gitu. Kelajuan juga sama. Kita diberikan pola, lalu kita memilih pola apa berikutnya. Nah, untuk nomor 1, apa kira-kira? B. B ya? Oke. Ya. Yang lain oke B? Ya, B. Oke. Nah, kita lihat saatnya. Jadi cara mengerjakan figural, kalau polanya banyak, lihat satu-satu. Pertama kita lihatlah pola bentuk bangunannya. Oh, ini segitiga. Ini segi 4. Ini segi 5. Maka sudah dipastikan pola berikutnya segi 6. Nah, eliminasi yang pasti salah, yang bukan segi 6 coret. E segi 5 bukan. C segi 5 bukan. Gitu ya. Tapi nanti waktu ujian jangan layar komputernya dicoret. Nah, sekarang setelah pola itu menyisakan Ustadz 3 lagi gitu. Kita lihat pola yang lain apa? Arsiran. Nah, ini dia nih, yang hitam. Jadi ada pola yang namanya arsiran dalam figural. Hitam, putih, hitam. Maka selanjutnya pasti putih. Maka yang hitam buang. Udah habis dicoret kan? Menyisakan B. Gitu ya, jadi jawabannya B. Kira-kira ada pertanyaan untuk nomor 1? Ustadz, Ya. kan kalau tadi di poin pertama tuh kalau ditanya yang berbeda biasa kan nggak ada soal. Kalau untuk pola kelajuan apakah ada intro untuk soalnya atau langsung dikasih gambarnya? Langsung dikasih gambar juga. Nah, cuman bedanya ciri-cirinya dia soalnya ini dia nih soalnya nih, ya. Lihat nih. Nah, misalnya nih, inilah dia soalnya nih. Nah, inilah soalnya. Kalau tadi kan langsung pilihan jawaban kan? Nah, inilah dia soal. Jadi kalau polanya ada 3-4 gambar, tiba-tiba kita ditanya yang terakhir titik-titik atau tanda tanya, oh berarti itu pola kelajuan. Kalau di atas tadi langsung pilihan jawaban, itu biasanya pola analogi, pola berbeda. Tapi jika nanti seperti ini, nah nih nomor 4 nih, ada gambar 1, 2 ada sama dengan 3, 4 ini analogi. Nah, jadi kita harus paham karakternya. Oh, ini karakternya analogi nih. Gitu ya. Jadi dari situ. Kalau pola Venn kayak gini. Kalau pola dadu ya gampang, gambar dadu gitu ya. Nah, gitu ya tadi pertanyaannya ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya?
Ustaz, pola analogi tadi seperti apa, Ustaz? Pola analogi itu pola yang biasanya kita dikasih ciri-ciri, gambar 1, gambar 2. Kita harus mencari hubungan yang kuat antara 1 dan 2. Nah, hubungan itu kita gunakan untuk gambar 3 dan 4 gitu. Sama kayak analogi. Misalnya soalnya kayak gini. Misalnya menyatakan batu. Nah, titik 2 ini kan analogi gini. Batu titik 2 keras. Oh, ternyata batu sifatnya keras. Sama dengan bunga misalnya. Bunga titik 2 titik. Ini adalah contoh analogi verbal. Batu karakteristiknya keras, berarti kita harus cari yang juga karakteristik. Bunga karakteristiknya mewakili indah. Nah, gitu ya. Gambar juga sama. 1 dan 2 kita cari kira-kira perubahannya apa. Baru kita gunakan 3 dan 4. Gitu ya. Nah, biar kita sistematis, kita coba yang kelajuan dulu. Gitu ya. Baik, Ustaz. Nah, nomor 2. Kira apa jawabannya? Tadi nomor 1 udah ya. Nah. Coba silahkan dijawab dulu untuk nomor 2. A. Oke, ada yang jawab A, yang lain? Ada yang E ya. Kita bahas ya. Nah, mungkin bentuknya udah agak rumit. Dan seperti inilah kebanyakan soal CPNS. Ya, nanti kan ada namanya soal FR. Soal FR ini soalnya soal asli. Kapan dapat? Biasanya tuh 2 atau 3 hari pertama CPNS itu kita udah dapet. Kebetulan saya ada bimbing sekitar 600 orang se-Indonesia. Biasanya Aceh tuh paling terakhir dia. Jadi kita akan dapat soal-soal asli yang mungkin bagusnya tuh dibahas di pertemuan seperti ini langsung ketahuan. Ini soal tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi rumitnya itu seperti ini, agak rumit dia, beda sama yang tadi. Pertama kita harus lihat satu-satu polanya, jangan sekaligus. B. Nah, ini gambarnya hitamnya segini. Tiba-tiba seperti berputar berlawan arah jarum jam. Nah, ya kan? Tapi bertukar. Putihnya jadi banyak, hitamnya sedikit. Terus berputar lagi. Nah, maka jadi kayak gini. Ini putihnya bertukar lagi, putihnya di sini, hitam di sini. Kalau pusing, ingat aja, ini putihnya sedikit. Ini hitamnya sedikit, hitamnya banyak, hitamnya sedikit. Gitu aja. Berarti, oh ini enggak. Nah gitu ya, saya ulang. Kalau misalnya rumit dengan yang dibuat sama si pembuat soal, ingat aja. Ini kan dia bakal berputar terus nih, pasti nggak akan sama. Ini hitamnya sedikit, Ustadz. Ini hitamnya jadi banyak. Maka selanjutnya hitamnya sedikit lagi. Yang hitamnya sedikit mana? Ya kalau nggak B, C, D. B. Maka E dan A buang. Nah, ini kan udah mirip-mirip. Kita lihat pola yang lain. Pola yang ini sama semua. Nggak ada perubahan. Pola titik di sini. Titiknya warna hitam. Ternyata setiap ke gambar berikutnya, titik tersebut berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, satu lagi di sini. Karena kebetulan ini sama-sama hitam, nggak nampak. Nah, maka selanjutnya di sini. Jadi jawabannya D, gitu ya. Nah, ini mohon maaf nih, rata-rata kaum Hawa agak sedikit lambat di figural. Nah, tapi kalau kaum cowok biasanya tuh agak lambat di bacaan. Ya. Nah, itu ada faktornya. Oke, nomor 3. Fix yang nomor 2 ada pertanyaan? Tadi nomor 2 apa jawabnya Ustaz? D. Iya, D. D jawabnya. Jadi yang nomor D itu kan dalam lingkaran yang di paling bawah hitam itu kan ada segitiga Ustaz. Sedangkan yang di atasnya nggak ada segitiga. Yang mana nggak ada segitiga? Yang Ya. selanjutnya. Nah, yang itu Ustaz. Nih, nggak ada segitiga. Iya, kan di bawah hitam ada segitiga, sedangkan D itu ada segitiganya. Oh, ada itu segitiganya. Nih ya, saya besarin ya, lihat ya. Nah, jadi teman-teman gini ya, harus tahu bahwasanya ketika gambar hitam, contoh ya, contoh sederhana gini. Kalau misalnya kita pakai baju hitam, nah di dinding hitam, kira-kira baju hitam kita kelihatan nggak?
Enggak, ini segitiganya kelihatan karena di gambar yang enggak hitam. Ini juga di gambar yang enggak hitam. Ketika di sini gambar dasarnya udah hitam, maka segitiganya yang enggak kelihatan. Tapi secara analisa, oh ini ada segitiga di dalamnya. Itulah kenapa seolah-olah nomor 3 seperti tidak ada segitiga. Karena segitiganya warna hitam. Gitu ya. Makanya selanjutnya kemari. Paham? Gitu ya. Itu dia. Jadi hati-hati pada warna-warna hitam. Karena soal pada figural kok nggak hitam putih. Jadi nanti kalau ada soal misalnya ya analogi seperti ini. Dua-duanya hitam. Ya, ketika dia bersatu ya pasti bentuknya yang kecil nggak nampak, hitam semua. Kalau misalnya yang ini gambarnya putih, ini hitam, ketika bersatu ya jelas. Ini hitam, dalamnya putih gitu ya. Kalau bedanya dengan jawaban B, Ustaz? Jawaban B, bedanya jawaban B, segitiganya nggak ada. Nah, segitiganya masih di sini, di dalam ini. Sementara tadi kita lihat segitiga pola kelajuannya, ya segitiganya tadi kan di sini. Satu. Tiba-tiba di sini. Yang selanjutnya kan nggak ada segitiga itu, Ustaz. Cuma Iya, hanya hitam. sebenarnya Yang ada, karena warna segitiganya hitam. Kayak tadi loh, baju hitam, kalau kita tempelkan di dinding hitam, kira-kira baju hitamnya kelihatan nggak? Ya. Enggak, ya kayak gini juga gitu. Kira-kira gimana? Kalau misalnya belum ini saya bawa ke PowerPoint-nya. Ya, kita buktikan bahwasanya gambar segitiganya ini ada, tapi karena kebetulan dasar lingkaran ini hitam, jadi dia nggak kelihatan. Gitu, ya. Gimana kira-kira? Ngerti. Ngerti kan? Ngerti. Paham? Paham next ya. Jadi tekanannya itu perputarannya itu Ustaz ya. Iya, dia Tekanannya. jadi gini, dia setiap soal punya pola yang berbeda. Soal kali ini penekanannya ada pada ciri-cirinya di sini. Nah, jadi kita ngelihat pola. Oh, ini polanya bergeser berlawanan arah jarum jam. Nah, enggak semua soal kayak gini polanya. Gitu. Kebetulan soal ini penekanannya di situ yang buat beda. Ya kan? Gitu ya. Oke, next Bisfix, kita lanjut ke soal berikutnya. Atau ada lagi yang mau bertanya? Kalau misalnya masih bingung, saya bawa ke PowerPoint untuk ini. Udah fix yang ini? Udah. Lanjut. Lanjut ya, oke. Lanjut. Yang mudah-mudah aja dulu. Nomor 4. Gambarnya tadi kabur. D ya. D. Banyak yang D ya. Oke, kita lihat. Nah, kali ini pola kelajuannya. Nah, berarti ini maksudnya yang ini nih, ya, gitu ya. Yang berikutnya. Ini adalah gambarnya 1 ya. Ini gambarnya jadi 2. Ini penambahan gambar. Ini jadi 3. Ini jadi 4. Maka sudah dipastikan selanjutnya gambarnya jadi 5. Ini 3, ini 4, ini 4. Nah, menyisakan D dengan E. Nah, cuman bedanya setiap gambar berikutnya gambarnya bertambah beda-beda, gitu ya. Tapi di E semuanya sama, maka ini bukan. Jadi jawabannya D. Ya. Oke. Soal-soal seperti ini mudah. Kita lanjut. Nah, nomor 5. A ya, iya. Mudah ya. 1 titiknya, 2, 3, 4. Tiba-tiba ini? Iya, pilih yang 5. Nah, kayak gini 1 pola. Ini juga mesti 1 pola. Nomor 6. Apa kira-kira? C. C. 1. C ya? Iya. Nah, ini kita lihat bangun ruangnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, semakin lama makin sedikit. Maka selanjutnya hanya memiliki 1 ruang. Ya, ini temanya tadi bangun datar.
Lanjut nih ke soal nomor 7. B. B ya. Ya. Oke, kita bisa lihat pertama dari titik hitam. Ini di dalam, ini di luar, ini di dalam, maka selanjutnya udah pasti di luar. Ini bukan ya. Kemudian semua titiknya hitam, berarti D bukan. Sekarang kita lihat penambahan gambar. Nah, pada apa? Pada lingkarannya. Ini lingkarannya 1. Ini lingkarannya jadi 2. Ini lingkarannya jadi 3. Maka selanjutnya 4 buah. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, jadi jawabannya B. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 8. D. D. D ya. D. D atau B? D. 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 Kita bisa lihat pertama arsiran. Hitam, putih, hitam, putih. Berarti Putih. selanjutnya Hitam. hitam. Nah, ini bukan. Itu jumlahnya bertambah. Iya, betul. Jumlahnya ya. Iya, 1, Iya. 2, 3, 4. Maka selanjutnya 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke analogi. Ya. Nah, pola analogi adalah pola dengan jebakan tertinggi. Ya, pola analogi ini yang paling banyak kejebak salah. Tapi kita nggak tahu itu salah karena BKN tidak pernah ngasih kunci jawaban. Ya kan? Tiba-tiba Iya. kita udah nggak lulus. Waktu ditanya bisa jawab tadi Bang, bisa, kayaknya betul semua. Rupanya nggak lewat, ya kan? Nah, mungkin itu pengalaman saya, teman-teman enggak gitu ya. Oke, lanjut nomor 1. Dah, seperti tadi, pola analogi adalah pola kita harus cari hubungan gambar pertama dan kedua dulu. Ini gambar 1, ini 2. Lalu nanti gunakan konsepnya ke 3 dan 4. Ternyata apa nih 1, 2? Apa kira-kira? A. D. Oke, lihat ya. Ini di luarnya gambar persegi. Dalamnya ya. Tiba-tiba bertukar mereka. Segitiganya di luar, perseginya di dalam. Oh, berarti polanya bertukar. Kita gunakan. Ini dalamnya tadi segi berapa? Nah, segi 4. Segi 4-nya yang di luar. Luarnya segi apa? Maka segi 5 di dalam. Jawabannya D gitu ya. Kalau yang A ini segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hati-hati ya. Oke, lanjut. Nah, ini soal nomor 2 adalah soal dengan peserta terbanyak salah. Nah, C. B. Oke, kita lihat ya. Nah, siapa yang berpikir ini gambar bendera? Enggak ada ya? Enggak ya? Oke. Oke. Atau gara-gara karena saya bilang siapa yang berpikir bendera jadi enggak bilang gitu ya. Apa siapa yang berpikir ini? Nah, jadi gini ya. Ingat pada figural, jangan pernah memaknai gambar atau menanamkan emosi pada gambar. Emosi di sini artinya gambar tersebut punya arti, itu ya maksud saya. Jadi jangan dikira emosi itu kesannya marah, tapi emosi di sini adalah gambar itu punya makna. Nah, gambar di figural sejatinya adalah gambar yang abstrak. Jadi lebih utamakan posisi, bukan makna. Kalau kita berpikirnya, Ustadz, ini gambar kecilnya tadi hitam jadi putih, Ustadz. Maka saya mikir, Ustadz, ini kan kecil, Ustadz. Maka putih nanti dia jadi hitam, Ustadz. Nah, kalau yang berpikir seperti ini, berarti dia masih salah. Nah, ya hati-hati. Jangan terjebak pada makna gambar. Tapi fokuslah pada posisi. Maksudnya, Ustadz, ini posisinya bagian atas. Tadi yang pertama warna putih berubah jadi hitam atasnya. Maka bawa dulu ke sini. Ini warna putih, Ustadz. Maka sudah pasti seperti tadi polanya jadi hitam. Maka yang putih coret. Nah, hati-hati ya. Sekarang kita lihat yang bawah. Yang bawah, Ustadz, ini tadi gambarnya putih. Kedua tetap putih. Maka ini putih tetap putih. Maka yang hitam coret.
Nah, sekarang apa yang beda? Ini Ustadz pencerminan tadi seperti ini. Jadi kayak gini, nah, pencerminan. Maka pilihlah yang pencerminan, gambarnya A. Hati ya. Nah, dari 14.000 peserta tryout yang saya buat soal seperti ini, yang betul 2 orang. Nah, hati-hati ya. Dan soal-soal seperti ini panitia suka, makin cepat nggak capek mereka, cepat tereliminasi gitu ya. Nah, itulah dia karakter soal ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, nomor 2. Bagi yang mau sanggah, silakan sanggah, biar kita sama-sama belajar. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nggak ada ya? Ustaz, mau tanya. Silahkan. Ini kan tadi yang di soal tadi, kalau misalkan tadi Ustaz bilang apa, gambar bendera. Kalau perseginya di bawahnya jadi hitam, berarti nanti selanjutnya yang segitiga ini, yang kecilnya itu masih hitam. Iya gitu. Jadi jangan lihat pada maknanya mentang-mentang. Jadi kan lihatnya pada ini, pada posisinya gitu ya. Sengaja dibuat seperti itu. Jadi kalau nanti ini hitam ya, nah ini putih berarti ini putih jadi hitam gitu ya. Jadi fokus kita tuh patokannya pada gambar 1, 2 gitu ya. Oke, gimana? Fix? Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya nomor 2? Nomor 2 ini emang banyak yang ini. Harus teliti, apalagi kalau buru-buru kan. Nah, kebanyakan dari analisa kita, banyak teman itu kan yang kejebak itu bukan di soal susah. Soal susah dia tahu, hati-hati dia. Soal yang sepele-sepele seperti ini, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 3 ini juga sama jebakannya kayak tadi. Nah, silakan dijawab dulu. A. Udah ada A. Kita tunggu yang lain. Iya, Oke, A ya. Oke, nah kita lihat ya. Apakah betul A? Kita lihat. A ya. Oke, fix A semua. Iya, A kita bahas ya. Nah, pertama kita lihat dulu pola 1. Gambarnya ini segini. Bertambahnya sebesar ukuran gambar ini, gini ya. Nah, otomatis ini segini juga bertambahnya paling nggak lebih dari setengah. Maka C, D, E bukan jawaban karena gambarnya ini lebih dari setengah. Nah ini ya. Oke. Nah sekarang tinggal 2. Nah ini biasanya memilih antara A dan B sering salah. Nah jadi teman-teman ya, di sini saya agak sedikit tegaskan fokusnya pada gambar pertama muncul. Maju ke depan. Gambar pertama muncul adalah hitam atau arsiran, ya. Tiba-tiba gambar kedua, jangan lihat dulu yang putih, lihat dulu yang hitam. Tiba-tiba gambar yang hitam bergeser maju atau bergeser ke kanan. Maka teman-teman itu lihat dulu langsung ini. Ini tadi pertamanya apa? Putih. Maka udah pasti putihnya maju ke sana. Oh, B. Nah, jawabannya B. Nah, jangan berpikir Ustadz, ini hitam Ustadz. Hitamnya geser ke kanan. Tertipu. Ya udah kita mikir putihnya juga gitu ya. Karena Hati-hati ya. buru-buru. Iya, karena buru-buru. Jadi teman-teman hati-hati di analogi. Analogi paling parah jebakannya. Analogi ini emang paling parah. Ya, jadi fokusnya pada gambar yang pertama muncul gambar apa? Pertama muncul Ustadz hitam. Hitamnya ke kanan. Maju. Maka yang pertama ini munculnya apa? Putih. Berarti putihnya yang maju. Gitu ya. Hati-hati di analogi. Jadi B ternyata. Oke, sekarang lanjut nomor 4. Nah, dicoba dulu. C. Oke, udah ada C, kita simpan dulu. Kita tunggu ada 2-3 orang baru kita bahas. B. Oke, ada B.
B. B. Nah, kita bahas ya. E. Oke, ada yang A. A. Kalau E. ada yang E juga ya. Kita simpan jawabannya. Oke, kita bahas ya. Nah, pertama kita akan lihat dulu kalau soal dengan banyak gambar, fokuslah satu-satu gambar dulu ya. Misalnya nih gambar nomor 1, ini segi 5 ya, warna putih. Tiba-tiba itu dulu dilihat di dalam segi 5-nya, ini segi 5 muncul segi 4. Oh, berkurang 1. Ini segi berapa? Segi 4. Maka sudah pasti polanya berkurang 1 di dalamnya. Gambar apa muncul? Segitiga. Segitiga. Maka yang dalamnya segi 4 bukan. Ya, jadi C dan E bukan. Terus lihat lagi nih. Ini gambar putih, Ustadz. Nah, dalamnya juga putih. Maka segi 4 tadi segitiganya juga Putih. Maka yang segitiganya hitam bukan. Jawabannya A. Nah, Ustadz ini 1 Ustadz bangunannya gitu ya. Ini tadi ada 2, lihat ya. Ini nempel dia kemari. Karena ini warna putih, bentuknya gini. Ini bangunannya sama bentuknya. Jadi ketika nempel, ya ini ada 2 sebenarnya. Nah, di situ dijebaknya. Ya. Emang nggak ada akhlak yang buat soal ya. Oke, hati-hati. Lanjut ke soal berikutnya. Oh, di atas. Ya, nomor 5. Dicoba. B. Oke, B ya. Nah, kita tunggu yang lain. B. B ya. Oke, kita bahas. Nah, pertama kita lihat 1 dan 2. Lihat dulu satu-satu. Ini tadi gambar pertamanya hitam, pindah kemari jadi lawannya putih. Ya, berarti hitam jadi putih. Bawa dulu langsung ketiga. Ini gambarnya putih, Ustadz. Udah pasti menjadi hitam. Yang segitiganya putih buang. Menyisakan B dengan D. Kita lihat B dan D apa bedanya di tengahnya ya. Nah, gambar ini ya. Kita lihat juga gambar di tengah ini. Putih tetap putih. Hitam tetap hitam. Ya benar. Jawabannya B. Oke gitu ya. Udah banyak yang benar. Lanjut nomor 6. B. Oke. Karena ini polanya ada rotasi. Ya, kalau pola rotasi saya harus bawa ke ini, ke PowerPoint. Sebentar ya. Nah, saya bawa ke PowerPoint dulu. Karena di PowerPoint bisa muter-muter. Oke, ini dia. Oke, sudah kelihatan? Udah ya? Udah kan? Belum. Udah. Sudah, Pak, sudah. Ah, sudah. Oke, kalau sudah kita mulai. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, kelihatan gambarnya? Kelihatan ya? Nah, kita crop dulu. Sebentar ya. Oh, saya kecilkan lagi. Nah, jadi kalau ada rotasi, ini kan karena untuk menjelaskan biar teman-teman paham ya. Tapi nanti jangan saat ujian buka pula PowerPoint di komputernya, jangan. Ya. Kayak gitu. Udah, oke, kita mulai. Nah, ini udah kelihatan. Nah, jadi kita lihatlah pola ini ya, pola yang pertama. Nah, saya gandakan. Kita bisa lihat nih polanya. Pertama, pola yang pertama, gambarnya itu adalah diputar 180 derajat. Nah, gitu.
Tunggu ya, ini satu lagi nih kurang. Nah, gitu. Jadi kita lihat pertama gambarnya gini, ya. Nah gini, untuk jadi gambar ini, gambar 2 diputar dia, diputar. Nah, udah mirip kan? Nah, mirip. Pertama polanya putaran. Kedua setelah diputar, nah, polanya itu muncul adalah pola penambahan gambar, gitu ya. Jadi dalam soal kita juga sama nih. Ini mana ininya? Kok hilang tombolnya? Nah, sebentar ya. Hilang tombol coret-coret. Nah, ini dia. Nah, jadi setelah tadi berputar, bertambah gambar nih. Ya. Jadi polanya adalah pertama rotasi, ya, lalu ada penambahan gambar. Maka sama juga nih yang ini. Kita putar dulu nih. Kalau kita putar 180 derajat, jadinya gini ya. Nah, gini. Jadinya gini. Ini dulu dilihat. Berarti yang bentuknya V dulu, yang enggak V bentuknya, yang enggak segitiga seperti ini buang. Ini dikena buang, ini kena buang, gitu ya. Ada lagi yang kena buang. Oke, ini tadi tetap ini ya waktu diputar. Waktu diputar ini ke bawah ya. Nah, ini ke bawah, betul? Maka yang bawahnya hitam. Nah, gini. Dia tambah putih di atas. Jawabannya D ya. D. Agak rumit gambarnya. Dan yang rumit-rumit ini banyak keluar gitu. Yang rumit-rumit kayak gini, yang mudah-mudah tadi tuh jarang keluar gitu. Oke, kita kembali ke slide awal. Ada yang chatting, ada yang bertanya? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada, kita lanjut ke ini, layar awal. Nah, sekarang kita masuk, ini masih pertemuan pertama kita, level figuralnya masih sederhana ya. Di kesempatan berikutnya kita akan masuk level-level yang hot, yang rata-rata bingung gitu. Nah, satu lagi di soal analogi, setelah ini kita masuk ke soal dengan jenis fan, pola fan. Silakan jawab nomor 7 dulu. B. 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 Oke, kita lihat ya. Ustadz, ini gambar tambah. Ya, di sampingnya gambar persegi, ada 4 buah. Tiba-tiba bertukar mereka. Tambahnya jadi di sudut-sudutnya, perseginya yang jadi 1 gitu ya. Sebagaimana segitiga ini. Maka segitiganya jadi 3. Nah, lingkarannya jadi 1 di luar. Jadi jawabannya B ya. Nah, ini rupanya ternyata nih gambar yang pecah-pecah nih lingkaran rupanya ya. Pecah-pecah dia. Oke, untuk itu dia untuk contoh sederhana gambar analogi. Jadi nanti pertemuan selanjutnya jika kita ketemu lagi, kita akan bahas yang level yang berbeda. Kali ini kita akan masuk soal dengan diagram Venn. Ya. Nah, diberikan kata-kata rumah, meja, kursi. Nah, ini ya biasanya seringkali teman-teman kalau mau tes-tes seperti PPG atau misalnya mau tes untuk naik pangkat atau mau tes spesialis atau mau tes psikotes atau mau tes ambil beasiswa, nah rata-rata ini keluar. Tapi kalau untuk CPNS ini terakhir keluar 2004. Jadi ini hanya tambahan saja, nggak banyak yang keluar ini. Tapi tingkat jebakannya mendekati 99%. Ya, tapi setelah tahu cuman sekali pertemuan ini beres nih soalnya. Nah, silakan dijawab dulu. Diberikan kata-kata rumah, meja, kursi. Kira-kira pola mana yang mewakili kata rumah, meja, dan kursi? B. B. Oke, ada yang B, ada yang E. Satu lagi. A. Ada yang A. Oke, kita bahas ya. Nah, ini judulnya pola Venn. Masih ingat dulu pola Venn? Masih ingat belajar pola Venn dulu waktu masih SD atau SMP itu ya? Jika A adalah 1, 2, 3, jika B adalah 4, 5, 6, oh salah. Kita buat ada yang sama gitu ya. Berarti B-nya itu ada 3, 4, 5. Ketika kita buat pola atau diagram Venn, kan kayak gini.
Ya kan? Ini adalah si A, yang ini adalah si B. A tadi apa aja di dalamnya? 1, 2, 3-nya di sini. 3. Kenapa? Karena 3 ini ada di A, 3 ada di B gitu ya. Nah, dulu ini namanya apa? Irisan. Nah, tapi dalam pola Venn, 3 ini maknanya simple, adalah. Nah, jadi kata kunci trik dalam soal ini kan adalah 3 adalah si A dan 3 adalah si B. Sekarang kita lihat nih. Pasti teman-teman berpikir rumah Ustadz, dalam rumah kan ada meja tuh Ustadz, dalam rumah ada kursi, pasti gitu, makanya milih B, ya kan? Padahal polanya pola Venn. Apakah rumah adalah meja? Enggak. Apakah meja adalah kursi? Enggak. Enggak, maka jawabannya A. Nah, hati-hati ya. Hati-hati sekali untuk soal seperti ini. Jadi kata kuncinya cuman adalah. Nggak usah memasukkan makna gambar. Oke, kita tes apakah sudah paham. Nomor 2. Baju merah, spidol merah. Yang B. 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 Kenapa B? Gara-gara ini ada merahnya. Jadi mikir, oh kayaknya ya. Yang beda. Ingat, baju merah apakah adalah spidol merah? Bukan. Bukan. Maka jawabannya A. Hati-hati. Nah, ya. Oke, lanjut. Enggak banyak nih, cuma berapa soal soalnya. Nomor 3. C. Hewan berkaki 4, kuda, ayam. Oh, oke, kita lihat. Apakah kuda adalah hewan berkaki 4? Iya. Iya. Nah, berarti ini hewan berkaki 4, ini kuda. Apakah ayam berkaki 4? Tidak. Enggak. Ada. C. Tapi soal kayak gini nggak keluar karena terlalu mudah. Yang banyak jebakannya kayak tadi. Nomor 4. Ini coret nih. Oppo nih. Silakan dicoba dulu nomor 4. D. Apa? D. E. Oke. Ada yang A, ada yang C, ada yang E. Oke, lihat ya. Bagian. Samsung, Oppo, Apa? HP gitu ya. Apakah Samsung itu HP? Iya. Apakah Oppo Ya. HP? Iya. Ada nggak merek Oppo yang bukan Ada. HP? Ada. Apa kira-kira? Ada. Ada nggak? Nggak ada, belum ada. 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 Bukankah charger HP Oppo mereknya Oppo? Oh ya. Ya, tapi kan bukan HP, itu charger. Berarti sebagian charger merek Oppo, sebagian HP, maka jatuhnya di E. Hati-hati ya. Emang nggak ada akhlak soal kayak gini, banyak aja menjebak ya kan. Oke, dikit lagi ya, besok kita selesai. Nomor 5. Negara kota Banda Aceh. Banda Aceh. D. Oke. Yang mana kira-kira? Ada yang D, ada yang D, ada yang D. D, ada yang C. Oke, kita lihat ya. B. Ada yang B. Oke. Ya, kita bahas. Nah, oke. Pertama, kita harus tahu ya, apakah negara adalah kota? Enggak. Nah, ada nggak negara tapi dia kota? Kalau kita mikir negara, kita jangan mikirnya Indonesia. Kalau kita mikir Indonesia, kita berpikir, oh iya Indonesia sama Banda Aceh itu beda. Tapi di luar sana ada tuh nama negara seperti Singapura, seperti Hong Kong, dia negara tapi dia kota. Nah, berarti inilah nih ada bagian dia negara, dia kota. Nah, Banda Aceh adalah kota, makanya di dalam. Jawabannya sih. Iya, ada yang betul ya. Oke, soal dua lagi, kita sampai 8. Kopi gula. Ya,
Apa kira-kira? A. Ya, iya, nggak kejebak di B lagi ya. Karena ada yang berpikir, ada yang berpikir di E mungkin. Ustaz, teh kan pakai gula, Ustaz. Kopi juga pakai gula, tapi ada juga nggak mau pakai, Ustaz. Ingat kata kuncinya adalah bukan adalah kopi, gula bukan adalah teh atau kopi. Ya, berarti jawabannya A ya. Oke, soal nomor 7. Nah, di sini kita mungkin dulu biologinya kita kurang mendalami. Ternyata Ustadz, Kucing sejenis. singa itu tergolong kucing. Ya, sejenis. Jadi jawabannya apa? B. Ini kucing, ini singa, ini anjing. Anjing itu bukan tergolong kucing. Kan masa singa tergolong kucing ya kan? Jadi jawabannya B. Itulah menurut ini ya, menurut kelompok biologi ya. Yang terakhir untuk soal ini. Paus, lumba-lumba. Paus, lumba-lumba, ikan. D. Ada yang D. Ada yang C. Udah 2 aja. B. Yang B. Udah, ya. Oh, ada E. Oke, dah kita bahas ya. Ternyata menurut KBBI, Bukan ikan. menurut ranah keluarga biologi gitu ya. Paus bukan. Ternyata paus itu bukan ikan. Mamalia. Iya, mamalia di laut. Lumba-lumba juga mamalia di laut, gitu ya. Bedanya apa Ustadz? Bedanya ekornya. Nah, misalnya ikan. Ikan itu ekornya kan berenangnya gini. Kalau mamalia itu bedanya berenangnya gini ekornya. Satu vertikal, satu horizontal. Jadi kalau ada hewan berenangnya ekornya tuh gini, itu namanya mamalia di laut, gitu ya. Nah, berarti apa? Ternyata ini paus, lumba-lumba tergolong keluarga paus. Ini ikan. Jadi jawabannya Kita harus belajar biologi dulu kata ini. Itulah dia. Tapi ini yang keluar tahun 2004. Ya, jadi nggak perlu terlalu dipedalami. Yang perlu didalami 3 tadi. Ya. Oke. Nah, masih ada waktu kita sekitar 15 menit lagi. Ada pertanyaan? Kasih soal aja, Ustaz. Soal ya. Oke, kita masuk ke soal figural yang lain. Ya, yang level HOTS ya. Nah, nih. Yang level HOTS. Nah, saya coba pilih soalnya. Nah, ini apa kira-kira? Ayo. Mikir Ustadz itu karena dia beda sendiri Ustadz gitu. Yang lainnya lambang-lambang nggak jelas gitu Ustadz gitu ya. Ini soal figural ya? Iya, ini figural. Iya, ternyata jawabannya B. B. Iya, B. Melengkung. Ingat tadi semuanya ada garis lurus, ada melengkung ya kan? Melengkung lurus ya? Iya, tiba-tiba si B kan cuma lurus semua. Lurus aja. Lagi Ustaz soalnya. Oke, siap. Nah, nih. Oh enggak, ini biasa nih. Kita yang udah pasti ketebak nggak usah. Ya, nih. Nah. C. Oke, ada yang C, ada yang C. Ya kalau beragam pasti ada yang salah gitu ya. Iya benar. Oke, kita bahas ya. Ingat, ini analogi ya. Pertama kita lihat atasnya ini putih, ke sini jadi hitam. Berarti kalau ini hitam, jadinya putih. Buang. Bawah sekarang ini putih tetap putih. Berarti ini hitam tetap hitam. Maka jawabannya E. Kenapa enggak D, Ustadz? Lihat gambar atasnya ya. Iya. Iya, E jawabannya. Aduh. Enggak. Lagi? Kita pilih yang wow-wow-nya nih. Tuh.
Kacau nih, kacau. Ya gitu dia, tugas guru tuh gitu, kasih soal contohnya mudah, soalnya susah. Oh, B. B. B, C, D. B. C, D. C. B, banyak di B dan C ya, lihat ya. Dah. Yang mana betul? Nah, ternyata teman-teman, Ustadz masih terbawa emosi dalam gambar. Ini Ustadz gambar kepala ularnya terpotong Ustadz, gitu kan. Maka kami akan pilih Ustadz kepala cicaknya terpotong. Nah, berarti kita kejebak. Nah, dalam figural, jangan pernah menempatkan makna gambar. Berarti menempatkan apa Ustadz? Posisi. Ini posisi yang putus tadi bagian atas. Maka yang putus juga atasnya. Nah, ini buang. Nggak putus atas. Nggak putus. Nggak putus. Tinggal C atau E. Nah, sekarang kita lihat. Ini tengahnya Ustadz dari hitam jadi putih. Maka putih jadi jawabannya E. Hati-hati ya, jangan pernah menempatkan makna gambar. Lebih ke posisi. Lanjut nih. Silakan dicoba dulu. A. Oke, ada yang A, yang lain? D nggak? Ada yang B, C. ada yang C. D. Hah? D, D. Ada yang D. Oke, ya lihat ya. Ingat jangan pernah membawa konsep hukum fisika. Ya. Ini anggap gambar ini semuanya abstrak. Ya. Gambarnya abstrak. Jadi kita hanya lihat posisi. Kita lihat nih. Ini warnanya hitam. Ya. Tiba-tiba bergeser, berputar dia. Nah, berputar. Jadi polanya bukan dia jatuh, mantul, bukan gitu. Yang berpikir, oh jatuh mantul ke bidang miring, itu fisika. Figural bukan fisika. Tapi lebih ke geser gini. Maka kita pilih gambar yang bergeser seperti gini. Maka ini Kayaknya harus bukan ngopi dulu nih. harus ngopi dulu ya kan. Ini emang rata-rata soal kayak gini emang jebakannya tinggi gitu ya. Jadi bukan teman-teman aja yang ustadz-ustadz aja yang salah gitu. Emang begitulah figural. Kan figural sampai 10 soal ya keluar ya. Ya, berarti kan kita tinggal A, B, C. Nah, kita tinggal lihat. Hitam, putih. Maka putih, hitam. Maka ini buang. Nah, tinggal antara A dan C. Beda A dan C nih. Ini gambar ini tidak ada perubahan. Maka kita pilih juga yang tidak ada perubahan. Jawabannya, Pak. Memang ya luar biasa kali ya. Dan hati-hati figural ini bahayanya kadang kita nggak tahu ini kita benar atau salah gitu. Kalau angka-angka kan pasti dia kan. Nah, kalau beginilah dia soal figural. Oke ya, ini pola 9 gambar, ini pola dadu ya. Jangan nggak kita habiskan hari ini. Nanti jadi makin. Nah, coba yang ini. Tugas. Oke, nanti tugasnya saya kirim aja ke grup ya. Saya kirim bahan-bahan figural, silakan dijawab. Malam ini langsung kumpul nih. Boleh. Saya kirim nanti soal figural nggak banyak, paling 100 soal, udah cukup. Sama kunci jawabannya juga Ustaz. Kacau 100. Ya kan nggak banyak, ya kan. Nah, ini apa kira-kira? Apa nih ya? Iya. Oke, sudah ada C. Kita tunggu yang lain. Ada yang E. Oke. E juga. Dah, kita bahas ya. Nah, ini adalah pola kelajuan. Ya. Jadi, kalau melihat soal yang terlalu banyak pola, ya, Ustadz sekalian, pilihlah
ya, itu soal yang polanya satu-satu dulu. Misalnya nih, ini hitam, ini putih, ini hitam, luarnya ya, maka ini putih, maka selanjutnya hitam, maka ini buang, gitu ya. Nah, sehingga kita mengeliminasi jawaban yang pasti salah dulu, gitu dia. Kalau untuk figural dengan banyak pola. Nah, yang nggak boleh nanti jangan layar komputer orang dicoret ya. Oke, selanjutnya setelah melihat itu kita lihat dari jumlah ini segitiga di luar. Ini 2 Ustadz. Kita bertambah 2 jadi 4. Bertambah 2 lagi jadi 6. Bertambah 2 jadi 8. Maka selanjutnya 10. Jumlahnya berapa nih? Bukan 10, 9 ya. Yang 10 antara C dan E. Nah, yang terakhir Ustadz, yang terakhir pola gambar di dalamnya. Ini yang kosong di sini Ustadz. Naik di sini berputar searah jarum jam. Ini di sini. Ini di sini. Maka selanjutnya udah pasti di sini yang kosong. Nah, jawabannya C. Ya. Oke, begitulah soalnya. Satu lagi. Habis itu kita selesai. Ya. Kayaknya udah pada mules-mules gitu ya, udah pada lelah gitu ya. Oke, apa jawabannya ini yang terakhir setelah ini kita padai sampai di sini? D. B. Iya. Ya B, kenapa B? Pasti berpikir kotaknya ada 2. Oh D ya. Semuanya ternyata gambar-gambar ini terhubung semua, tapi di D ini terpisah dia ya. Terpisah. Oke. Nah. Oke, mungkin sampai sini saja ya. Kita tidak ada ending di tengah tadi ya. Maksudnya tidak ada record ya. Mungkin terasa lelah teman-teman ya. Jadi nanti saya kasih soal-soal untuk latihan ya, untuk soal ya, kelajuan, pola berbeda sama analogi. Oke, saya akhiri ya. Maaf Ustaz, nanti ini di-share nggak videonya? Videonya, kalau mau saya share. Kalau Share aja Ustaz. Oh, share. Juga di share aja, Ustaz. Oke, saya share ya videonya ya. Iya Ustaz, makasih. Sama-sama. Saya undur diri. Makasih, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.